Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Saja. Kita telah sampai kepada perkataan musannif wa rabi'uha yang keempat daripada rukun-rukun iman. Yang keempat daripada rukun-rukun iman adalah antuk mina birusulihi. Engkau beriman kepada para utusan Allah. Wahum adapun mereka, para rasul itu adalah afdalu ibadillah. Paling utamanya hamba-hamba Allah. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, wa kullang faddalna 'alal alamin. Dan masing-masing kami lebihkan di atas seluruh alam. Nah, bagaimana cara beriman kepada para rasul? Caranya adalah bi an ta'taqida, dengan engkau meyakini annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itu arsala lil khalqi rusulan rijalan la ya'lamu adadahum innallah. Bahasanya Allah SWT arsala, mengutus lil khalqi, untuk makhluk, rusulan, para rasul, rijalan, yang semua dari mereka adalah laki-laki, la ya'lamu adadahum illallah, yang tidak bisa mengetahui jumlah mereka kecuali Allah. Awaluhum, adapun yang pertama daripada mereka, bijasadihi, secara jasad, adalah Adam. Yang pertama daripada rasul adalah Nabi Adam. Wa khatimuhum wa afdaluhum sayyiduna Muhammadun. Dan yang menutup para rasul dan paling utamanya para rasul adalah Sayyiduna Muhammad, yaitu Nabi Muhammad. Wa kulluhum, seluruh mereka para rasul itu min nasli Adam alaihissalam, itu daripada keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Wa annahum, dan bahasanya mereka para rasul itu shadiquna, mereka itu benar, fi jami'i aqwalihim, pada seluruh ucapan-ucapan mereka, fi dakwar risalah, di dalam pengakuan mereka terhadap bahasanya mereka adalah rasul, fi dakwar risalah, di dalam pengakuan kerasulan, bahasanya mereka adalah para rasul, wa fima ballaghuhu anillah, dan pada apa saja yang mereka sampaikan daripada Allah, wa fil kalamil urfi, dan pada ucapan yang biasa. Jadi kejujuran mereka para rasul itu bukan hanya dalam menyampaikan risalah saja, akan tetapi juga dalam ucapan yang sehari-hari, ucapan biasa, itu pun mereka jujur. Nahwu seperti akaltu, aku makan, wa syaribtu, dan aku minum. Wa annahum, dan bahasanya mereka itu maksumuna, mereka itu terjaga, minal wuku, daripada terjerumus, fi muharramin, pada sesuatu yang diharamkan, au makruhin, atau sesuatu yang dimakruhkan. Wa annahum, dan bahasanya mereka para rasul itu muballighuna, itu mereka itu menyampaikan ma umiru bitablighihi lil khalqi wa illam yakun ahkaman. Dan bahasanya mereka para rasul itu menyampaikan apa saja yang mereka diperintahkan untuk menyampaikannya kepada makhluk, meskipun yang disampaikan tadi bukanlah yang terkait dengan hukum-hukum. Wa annahum, dan bahasanya mereka itu hadhiquna, mereka para rasul itu adalah orang-orang yang cerdas, bihaitsu yakunu fihim qudratun ala ilzamil khusum, di mana pada diri mereka itu ada kemampuan untuk menghadapi musuh,
Yang dimaksud musuh di sini adalah umat yang mengingkari mereka. Wa muhajjajihim, dan mereka memiliki kemampuan untuk membantah argumentasi mereka. Wa ibtali da'awihim, dan mereka memiliki kemampuan di dalam membatalkan dakwaan-dakwaan palsu mereka. Fahadhi sifatul arba'ah tajibu lil mursalin. Maka sifat yang 4 ini wajib dimiliki oleh para utusan. Wa ammal anbiya'u ghairul mursalin, adapun para nabi yang bukan rasul, fala yakununa muballighin, maka tidaklah mereka itu menyampaikan risalah. Wa innama yajibu alaihim, dan hanya saja yang wajib atas mereka para nabi yang bukan rasul itu adalah ayyuballighun nas, adalah mereka menyampaikan kepada manusia annahu, bahasanya mereka itu anbiya, para nabi, liyuhtaramu, supaya mereka dimuliakan. Was-sahih, dan yang benar, fihim, mengenai mereka para rasul, itu adalah al-imsak, yaitu menahan diri, an hasrihim, daripada membatasi mereka, fi adatin, di dalam jumlah. Jadi yang benar pendapat itu, jumlah para nabi dan rasul itu tidak dibatasi. Hendaknya menahan diri saja dari membatasi jumlah mereka. Li'annahu, karena rubbama, terkadang, ada ila itsbatin nubuwah awi risalah liman laisa kadzalika fil waqi'. Karena terkadang di dalam membatasi jumlah mereka itu bisa menghantarkan kepada menetapkan kenabian atau menetapkan kerasulan bagi orang yang tidak seperti itu, yang sebenarnya bukan nabi dan rasul fil waqi', pada kenyataannya. Au ila nafyi dzalika amman huwa kadzalik fil waqi', atau bisa menghantarkan kepada menafikan kenabian atau kerasulan bagi orang yang memang sebenarnya dia adalah nabi dan rasul pada kenyataannya. Fayajibu, maka yang wajib adalah at-tasdiqu, yaitu membenarkan bi anna lillahi, bahasanya Allah memiliki rusulan, para rasul, wa anbiya'a, dan para nabi alal ijmal, secara global. Jadi yang wajib adalah hanya membenarkan bahasanya Allah memiliki nabi dan rasul. Qala Suhaimiyyu, berkata Imam Suhaimi, na'am, ya. Yajibu, wajib, alal mu'min, atas seorang mukmin, lama, wajib atasnya dia mengetahui, wa yu'allima, dan dia mengajarkan sibyanahu, anak-anaknya, wa nisa'ahu, istri-istrinya, wa khadamahu, dan mengajarkan pelayannya. Dia ajarkan kepada mereka semua asma'ar rusul, nama-nama rasul, al-madhkurin, yang nama-nama mereka itu disebutkan fil Quran, di dalam Al-Quran. Hatta yu'minu bihim, sehingga mereka, anak-anak, istri-istri itu mengimani mereka, para rasul. Wa yusaddiqu bijami'ihim tafsilan, dan mereka membenarkan seluruh mereka, para rasul tadi, tafsilan secara rinci. Wa alla yadhunnu, dan supaya mereka, anak istri tadi, itu tidak menyangka annal wajiba alaihim, bahasanya yang wajib atas mereka adalah al-imanu bi Muhammadin faqat, hanya beriman kepada Nabi Muhammad saja. Fa innal imana bi jamil anbiya, karena sesungguhnya beriman kepada seluruh para nabi, sawaun, sama saja, dzukirasmuhum fil Quran, nama mereka disebut dalam Al-Quran, aulam yudhkar, atau nama mereka tidak disebutkan dalam Al-Quran, itu wajibun, wajib. Wajibun di sini khobar daripada inna. Isimnya inna adalah al-imana. Fa innal imana, karena sesungguhnya beriman, bijamil anbiya, kepada seluruh nabi, itu wajibun, wajib, ala kulli mukallafin, atas seluruh mukallaf.
Wahum ay al-madhkurun fil Quran. Wahum adapun mereka para rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran itu sitatun wa ishruna, ada 26. Au khamsatun wa ishruna, atau ada 25. Wa nadhamtuha fakultuh, maka aku menazamkannya. Fakultu, kemudian aku katakan, asma'ur rusulin bil Quran alaika tajib. Nama-nama Rasul yang terdapat di dalam Al-Quran atasmu tajibu wajib. Wajib bagimu mengetahui nama-nama para Rasul yang terdapat di dalam Al-Quran. Ka'adama, seperti Adam, Zakaria, ba'da Yunusihim, setelah Yunus, yang mana Yunus itu termasuk di antara mereka para Rasul. Nuh, Idris, Ibrahim, wal Yasa, Ishak, Yakub, Ismail, Solihuhum, yang mana Soleh itu termasuk daripada mereka para Rasul. Ayub, Harun, Musa, ma'a Syu'aibihim, bersama Syu'aib, yang mana Syu'aib itu termasuk daripada mereka. Dawud, Hud, Uzair, thumma Yusufuhum, yang mana Yusuf itu termasuk daripada mereka. Lut, Ilyas, Zulkifli, awit tahada, atau Ilyas dan Zulkifli itu adalah ittahada, tunggal, satu orang. Yahya, Sulaiman, Isa ma'a Muhammadihin. Hadza, ini itu min bahril basit, daripada bahar basit. Wa makna ittahada, adapun makna ittahada, tunggal, yang dimaksud ittahada dalam nazam tadi adalah anna Zulkifli qil huwa Ilyas, bahasanya Zulkifli itu adalah Ilyas. Jadi Ilyas itu adalah Zulkifli, Zulkifli juga adalah Ilyas, satu orang. Wakil, dan dikatakan Zulkifli itu adalah Yusha. Wakil Zakaria, dikatakan Zulkifli itu adalah Zakaria. Wakil, dan juga ada yang mengatakan juga Zulkifli itu adalah Hizqil, Nabi Hizqil ibnul Ajuz, putranya Ajuz. Ajuz ini perempuan tua. Kenapa dikatakan al-Ajuz? Li'anna ummahu, karena ibundanya itu kanat anjusan, adalah beliau ini orang yang sudah tua. Fasa'alatillah al-walada ba'da kibariha, kemudian dia minta kepada Allah seorang anak setelah usia tuanya. Fawahabalaha Hizqil, kemudian Allah mengaruniakan kepadanya Nabi Hizqil. Intaha qaulu Suhaimi, selesai perkataan Imam Suhaimi. Wa qala sahibul bad'il khalqi, dan telah berkata siapa sahibu bad'il khalqi, pemilik kitab bad'il khalqi. Qala Wahab, Wahab berkata, Bishr ibnul Ayyub yusamma Dzulkifli. Bishr, putranya Ayyub, itu dinamai dengan Dzulkifli. Karena muqiman bisyam, adalah Dzulkifli itu tinggal di daerah Syam, muddata umrihi, sepanjang umurnya, hatta mata, sampai dia mati. Wa kana umruhu, dan adalah umurnya Dzulkifli itu adalah 75 sanatan, 75 tahun. Wa kana qabla Syu'aib, dan adalah Dzulkifli itu diutus sebelum Nabi Syu'aib. Intaha, selesai perkataan sahibu bad'il khalqi. Wa ulul azmi minhum khamsatun, dan rasul-rasul yang memiliki azam di antara mereka para rasul itu ada 5. Fayajibu, maka wajib, ayu lama tartibuhum, diketahui tertib mereka, urutan mereka, atau ayak lama tartibahum, wajib seorang mengetahui urutan mereka, fil afdaliyah, di dalam keutamaan. Li'annahum, karena mereka, laisu fi martabatin wahidatin, karena mereka itu tidak pada satu tingkatan. Tingkatan mereka itu, derajat mereka itu berbeda-beda. Wal muradu bil azmi, dan yang dimaksud daripada azm huna di sini, ulul azmi, yang dimaksud dengan azm itu adalah as-sabru, yaitu ulul azmi maknanya
rasul-rasul yang memiliki kesabaran. Wa tahammulul masyaq, yaitu rasul-rasul yang mampu menanggung kesusahan. Awil hazmu, atau rasul-rasul yang memiliki tekad yang kuat di dalam mendakwahkan risalahnya. Kama fassarahu bihi Ibnu Abbas fil ayah, sebagaimana telah menafsirkan bihi dengannya tafsiran tadi siapa Ibnu Abbas fil ayah, di dalam ayat. Fa afdaluhum, adapun paling utamanya mereka daripada ulul azmi itu Sayyiduna Muhammad, fa Sayyiduna Ibrahim, fa Sayyiduna Musa, fa Sayyiduna Isa, fa Sayyiduna Nuh, salawatullahi wassalamuhu alaihim ajma'in. Yang pertama adalah Nabi Muhammad, yang kedua adalah Nabi Ibrahim, yang ketiga adalah Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang terakhir, yang kelima adalah Nabi Nuh. Wayalihim, dan yang menyandingi mereka fil afdaliyah, di dalam keutamaan itu adalah baqiyatul rusul, yaitu rasul-rasul yang lainnya, thumma baqiyatul anbiya, kemudian nabi-nabi yang lainnya, wahum, adapun mereka itu mutafawituna fima bainahum indallah, mereka itu berbeda-beda fima pada derajat atau tingkatan bainahum di antara mereka indallah di sisi Allah. Jadi tingkatan mereka atau derajat mereka di sisi Allah itu berbeda-beda. Lakin akan tetapi yamtani'u, dicegah atau dilarang, at-ta'yinu alaina, menetapkan atas kita menetapkan ala tafawutihim, berbeda-bedanya tingkatan mereka. Kita nggak boleh menetapkan perbedaan tingkatan mereka. Kenapa? Li'annahu, karena lam yarid, tidak datang fihi, pada perbedaan tingkatan mereka tadi, ta'limun, pengajaran. Thumma, kemudian yang lebih utama lagi adalah ru'asaul malaikah, yaitu pimpinannya para malaikat, ka Jibril wa nahwihi, seperti malaikat Jibril dan yang lainnya dan semisalnya. Tsummal anbiya, tsummal auliya, kemudian para wali-wali, khususnya adalah sayyiduna. I'rab setelah khususan ini adalah maf'ul bih biasanya. Khususan seperti itu. Ini la'ala shawab, yang benar adalah Sayyidana Abu Bakrin wa baqiyatu sahabah. Kemudian para wali khususnya adalah Abu Bakar, kemudian baqiyatu sahabah, sahabat-sahabat yang lainnya. Li hadithi, berdasarkan hadis, innallaha ikhtara, sesungguhnya Allah itu telah memilih ashabi, para sahabatku, alal alamin, di atas seluruh alam, siwan nabiyyin, selain para nabi, wal mursalin, dan para rasul. Thumma awamul malaikah, kemudian yang lebih utama lagi adalah keumuman malaikat. Thumma awamul bashar, kemudian manusia secara umum, keumuman manusia. Idahun, penjelasan. Qala al-Fashniyu, berkata Imam al-Fashni, beliau mengatakan wa quddimatil malaikatu 'alar rusul fil dzikri ittiba'an litartibil wujud. Didahulukan malaikat ke atas para rasul fil dzikri, di dalam penyebutan, di dalam hadis tadi, beriman kepada Allah, kitab-kitabnya, para malaikat, kemudian baru para rasul. Nah, kenapa malaikat didahulukan penyebutannya daripada rasul? Ittiba'an, karena mengikuti litartibil wujud, kepada tertibnya wujud. Fa innal malaikata, karena sesungguhnya malaikat itu muqaddamatun fil khalqi, itu lebih didahulukan di dalam penciptaan, lebih dahulu diciptakan. Itu alasan pertama. Yang kedua, awit tartibil waqi, atau mengikuti urutan sebenarnya. Fi tahqiqil makna risalah, di dalam menetapkan makna kerasulan. Karena sebenarnya malaikat itu juga adalah rasul utusan Allah
yang Allah utus kepada para nabi dan rasul. Sehingga layaknya didahulukan adalah malaikat daripada rasul yang jenis manusia. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu arsalal malaikata, mengutus para malaikat, illa rasul, kepada para rasul. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.